Nah guys, ini buat kalian nih yang sekiranya pengen beli iPhone second ya, tapi kalian misalkan bingung nih, bingung untuk ngeceknya itu gimana. Dan di sini saya mau coba tunjukin kalian, ini ada satu cara baru lagi nih biar kalian itu bisa tahu lah part-part apa aja yang sekiranya masih berfungsi dengan baik dan part mana aja yang sekiranya sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan ini bisa juga kalian jadikan sebagai pedoman ya pada saat kalian melakukan perbaikan di iPhone kalian yang sedang bermasalah. Sebenarnya kalau untuk ngecek ini ya, kalau iPhone itu bagus atau enggak, ya kalau saya sendiri ya, itu nggak terlalu detail ya, nggak terlalu detail. Yang biasa saya cek kan di bagian layar, kemudian di kamera, kemudian speaker, mikrofon, kemudian apa lagi ya, kartu. Yang umum lah ya, yang umum bakal sering kita pakai. Tapi kalau misalkan mau lebih detail, itu saya sih jarang sekali ya. Kayak apa ya, NFC itu jarang sekali saya cek guys, karena apa? Karena ya saya sendiri jarang pakai ya, apalagi kalau untuk Inter itu misalkan, kalian mau ngecek itu yang poin vitalnya aja, yang penting-penting aja guys, selain itu nggak perlu lah, kecuali kalau misalkan kalian beli iBook ya, itu kalau kalau di versi saya. Nah di sini, saya akan coba tunjukin nih, kita melakukan pengecekan lewat aplikasi JC ID Dokter ya. Ini kalian bisa download aja di Play Store. Nah, di sini kalian bisa ikutin aja guys untuk cara ngeceknya ya. Nah, di sini di bagian phone info kita bisa langsung lihat nih info dari iPhone kita ya. Nah, kayak gini nih kan ini ada yang XX ini silang. Berarti dia nggak support ya atau nggak fungsi ya. Nah kalau misalkan kayak oksigen, apa nih, heart rate sensor, temperatur sensor ini kan memang sebagian itu ada juga yang nggak ada di seri-seri iPhone tertentu ya. Kayak Touch ID kan ini memang nggak ada nih. Kalau temperatur sensor ini saya kurang tahu ya. Kemarin saya cek di iPhone 14 Pro Max saya kayaknya sih nggak ada juga ya. Kayaknya sih nggak ada. Nah, kita lebih fokus nanti ngeceknya di sini, guys. Nah, di manual ya. Nah, ini banyak sekali nih. Kalian bisa cek satu-satu nih. Bagi yang penting-penting aja. Kalau misalkan kalian mau ngecek keseluruhan ya, kalian bisa langsung ke sini ya. Nah, seperti ini, guys. Tuh, nanti dia akan mengecek secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan kalian mau ngecek yang penting-penting aja, ya udah kalian masuk ke sini. Nah, caranya gampang. Ini contoh ya. Kalau misalkan kalian mau ngecek vibrator nih. Vibrator ya, getarnya ya. Nah, ini kan dia akan bergetar. Terus kalau misalkan kalian rasakan getarnya, berarti dia eh, aman ya, aman. Terus prosesor nih, seperti ini nih. Nah, dia akan ngecek kalau misalkan prosesornya bermasalah, nah dia akan nanti kasih kasih tanda lah ya. Memori, nah ini kan memang nggak ada memori eksternal ya. Cuman dia membaca mungkin yang IC NAND-nya ya. Dan ini juga bisa kalian pakai untuk servis ya. Servis itu biasanya di panic pool guys, di panic pool itu ini kita bisa deteknya ke sini ya. Storage. Nah, seperti ini aja. Berarti aman ya. Ini storage tadi berapa nih speednya nih? 105 apa 105, berapa tadi ya? MB second ya. Nah, NFC. Nah, NFC eh boleh kalian tes atau juga enggak ya. Kalau saya sendiri kalau khusus untuk di Inter ya, ini enggak terlalu dipakai sih, guys. Nggak kepakai ya. Saya pun sendiri yang iPhone iBox saya juga nggak pernah pakai NFC ya. Bluetooth ini penting. Kalau Bluetooth ini penting ya. Nah ini dia aman nih Bluetooth. Kemudian location juga aman nih, nggak ada kendala ya. Kalau yang merah kayak gini kan berarti dia gagal atau memang nggak sempat kita tes ya. No SIM call. Oke aman. Kemudian Face ID. Nah Face ID-nya bermasalah guys, nggak mau ya. Coba saya masuk ke Face ID yang ada di sini ya. Apakah Face ID-nya bermasalah? Kayaknya sih nggak bermasalah ya Face ID-nya.
Ya sih nggak ada masalah ya. Ini paling coba eh, please go setting, paste ID and passcode to complete setup ya. Oke, berarti kalian ngeceknya tadi lewat pengaturan aja, guys. Ini barometer. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini barometernya aman. Kemudian di sini ada kompas. Nah, kompas itu ngeceknya seperti ini ya. Oke, aman. Kemudian WiFi. WiFi udah otomatis ini udah aman ya, karena kan ini udah connect ke WiFi. Nah, ini untuk sensor proximity ya. Kita ikutin aja nih langkahnya. Nah, aman ya. Gyroscope. Nah, ini kita gini kan, guys. Nah, aman ya. Direction sensor. Nah, ini kita tinggal diginikan aja nih. Oke. Oke. Nah, aman ya. Kemudian screen display. Nah, ini kalian mau ngecek apakah ada dead pixel atau kayak sompel atau yang apa ya, pokoknya yang bermasalah dengan ini ya. Nah, kayak gini kan kelihatan nih, ada titik putih ya di sini. Ini kelihatan kayak ini juga ada nih. Nah, putihnya ini ya. Intinya dia nggak rapi lah ya. Oke, aman nih tombol and sleep button. Oke, ini harusnya aman ya. Nah, bener kan aman. Terus tombol mute kita tinggal naik dan turunkan aja. Nah, ini fungsi. Kemudian untuk center, coba. Nah, ini aman ya. Ini senternya aktif, guys. Flashnya ya. Rear kamera, ini kamera belakang, guys. Oke, aman. Kamera depan juga aman. Nah, kalau untuk kamera, di sini saya sarankan kalian manual ya, ngeceknya, dicek lagi ya. Nah, mobile network. Nah, ini nggak bisa kita cek karena apa ya, WiFi only, internet itu kan biasanya WiFi only ya. Jadi ini pasti kena skip. Wireless charging juga, nah ini kalau misalkan kalian butuh ya kalian bisa cek, kalau misalkan nggak terlalu butuh ya nggak usah kalian cek ya. Kebanyakan kalau yang sudah ganti backlash itu biasanya kadang ada yang sebagian itu bermasalah. Kita lanjut ke mikrofon bagian bawah nih. Oke, ternyata aman. Kemudian rear mikrofon ini bagian mana ya, atas ya? Mikrofon utama ya. Kamera mikrofon depan. Oke, semuanya aman. Earpiece. Nah, earpiece itu yang di sini ya. Earpiece. Speaker. Nah, kalau untuk speaker saya sarankan kalian cek manual, manual ya. Kalian putar aja musik, kemudian volumenya dikencangkan. Nanti kalian bisa dengar apakah speakernya itu bermasalah atau enggak ya. Kalau di sini kan dia cuma untuk detect aja. Kemudian headphone dan mikrofon. Nah, ini nggak bisa kita tes ya karena kan saya nggak punya ya. Saya nggak punya headsetnya. Kemudian charging port. Nah, ini kalian tes cas. Kemudian nanti kayak dia akan detect sendiri. Sebenarnya tanpa di sini pun juga nggak perlu lah ya. Kalian cas aja kalau sudah masuk naik, ya udah berarti aman ya. Kemudian untuk screen touch, tuh kayak gini aja. Nah, kalau screen touch ini guys, ya seperti yang biasa saya tampilkan di video-video saya sebelumnya lah ya. Itu kalian tinggal aktifkan aja yang tombol bulat itu, terus kalian digeser-geser aja tuh di bagian layar. Kalau misalkan terlepas berarti LCD-nya itu di bagian itu ada bermasalah ya. Multitask ya. Udah gitu aja sih. Dan kalau pemakaian untuk misalkan ada servisan lah ya, misalkan itu seringnya terjadi di panic pull ya. Nah, ini juga bisa kalian cek di sini guys. Untuk memastikan kalau memang di komponen itu yang bermasalah ya. Kayak apa sih? Biasanya kalau panic pull itu kayak
tombol power, kemudian tombol apa ya, tombol power, kemudian flex charger bawah ya, fleksibel casnya, terus apalagi nih, ada sih yang sering ya, kayak sensor proximity. Nah itu kalau misalkan bermasalah, dia akan sering restart sendiri ya. Udah paling segini aja guys, semoga bermanfaat guys ya. Kalau kalian suka ya kalian like, kalau misalkan kalian gak suka ya kalian bisa langsung dislike aja. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, thank you dan bye-bye.